Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia rupanya makin membuat negara-negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa murka lantaran dengan diplomasi ciamik yang dilakukan oleh para menteri-menterinya. Seperti kita ketahui kemarin Ibu Retno juga telah mengikuti KTT OKI ke-15 di Gambia yang juga menyuruhkan terkait pentingnya kepersatuan untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Dan hari ini teman-teman kita dapat informasi bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menginstruksikan secara langsung kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengirimkan seluruh bantuan yang dibutuhkan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaannya. Kendati ini bantuan teman-teman tidak dirinci apa saja bantuan yang akan dikirim, Pak Jokowi ini menginstruksikan untuk mengirimkan semua yang diperlukan agar rakyat Palestina ini bisa mencapai kemerdekaannya. Dan mungkin saja teman-teman dalam artian secara khusus bisa saja Indonesia juga ikut mengirimkan bantuan militernya, bantuan alutsistanya, bahkan teman-teman bisa saja Indonesia mengirimkan secara langsung persenjataan ke Palestina. Nah teman-teman, informasi ini kita dapat di salah satu artikel di kompas.com yang berjudul Jokowi tugaskan Prabowo hadiri KTT bahas isu Gaza di Jordania, dan kita juga telah mendapatkan ini press statement resminya yang langsung disampaikan oleh Bapak Prabowo. Ya, kita bakal kupas satu persatu. Untuk yang pertama kita bakal kupas dulu ini informasi terkait perintah atau instruksi langsung Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengirimkan seluruh bantuan yang dibutuhkan oleh bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Dilansir dari kompas.com, Presiden RI Joko Widodo menugaskan secara khusus dan langsung kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT membahas Gaza Palestina di Jordania. Kemudian ditugaskan saya untuk berangkat ke Jordania menghadiri KTT masalah Gaza. Dan beliau juga menginstruksikan kepada saya berusaha mampir dulu di Arab Saudi, kata Prabowo seusai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis tanggal 6 Juni 2024. Prabowo menyebutkan isu Gaza merupakan salah satu topik yang ia laporkan kepada Jokowi dalam pertemuan hari ini. Presiden terpilih itu juga mengaku diinstruksikan oleh Joko Widodo untuk mengirimkan tenaga kesehatan dan mengoperasikan rumah sakit di Gaza, Palestina. Dalam beberapa hal, masalah Gaza saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya, kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, kata Prabowo. Ia menuturkan bantuan kemanusiaan itu dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa mitra Indonesia di Timur Tengah, salah satunya adalah Emirat Arab. Kita di dalam Gaza bekerja sama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara Timur Tengah yang sudah mengoperasikan rumah sakit situ, yaitu Uni Emirat Arab Hospital, ujar Prabowo. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga membahas hasil diplomasi Indonesia pada forum The International Institute for Strategic Studies IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura. Pada forum itu, Prabowo turut membahas masalah Gaza dan sejumlah isu strategis keamanan global yang disoroti dunia. Diketahui serangan Israel terhadap Palestina tidak kunjung berhenti. Baru-baru ini Israel juga menyerang kamp-kamp pengungsian Rafah di jalur Gaza, Palestina yang semula merupakan zona aman bagi pengungsi. Oke teman-teman, biar informasinya lebih lengkap, kita langsung saja simak ini pernyataan langsung dari Menteri Pertahanan atau Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto terkait KTT Gaza yang mengirimkan bantuan hingga untuk hadir di KTT khusus membahas Gaza di Jordania. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja dipanggil Presiden, kebetulan diajak makan siang. Dan saya memang minta waktu untuk laporan hasil pertemuan saya selama 2 hari di Singapura. Saya bertemu dengan berbagai tokoh, menteri-menteri pertahanan dari beberapa negara. Tentunya saya juga sowan courtesy call kepada Perdana Menteri Singapura yang baru,
Pak Lawrence Wong. Saya juga jumpa dengan Presiden Zelensky dari Ukraina. Saya lapor ke Presiden. Dalam pembicaraan saya terus berusaha meyakinkan Presiden Zelensky menawarkan jasa-jasa baik kita. Apakah Indonesia bisa membantu untuk mendorong ke arah gencatan senjata. Beliau masih belum setuju dengan usul-usul kami, tapi kami terus akan berusaha terus. Dalam beberapa hal, masalah Gaza, saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya. Kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, bekerja sama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara Timur Tengah, ya, yang juga sudah mengoperasikan rumah sakit di situ, yaitu Uni Emirat Arab. Kemudian beliau juga tugaskan saya untuk berangkat ke Yordan, menghadiri KTT KTT masalah Gaza, dan beliau juga instruksikan kepada saya untuk berusaha mampir dulu di Arab Saudi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Pak, Ya. pertemuan dengan Presiden Zelensky kan inisiatifnya dari Ukraina. Ya. Ada permintaan spesifik kah untuk Indonesia atau Pak Prabowo untuk membantu Ukraina? Iya. Seperti apa, Pak? Memang beliau minta khusus ketemu kita, ketemu Indonesia dan ketemu saya. Beliau mengundang saya ke Geneva, tapi tentunya nanti Presiden, Menteri Luar Negeri akan menggodok, mungkin juga bersama Menko Polhukam akan digodok sikap Indonesia yang final, apakah kita hadir atau tidak. Karena banyak negara mungkin merasa kalau KTT perdamaian, ya semua unsur harus hadir, terutama Rusia harus hadir. Ya, oke, ya. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak ini pernyataan langsung dari Enggak, kita Menteri tidak Pertahanan mengatakan itu atau tim Presiden transisi, tidak ada terpilih tim Republik transisi. Indonesia Bapak Prabowo Ya, yang ada tim Subianto asistensi, terkait instruksi dan Presiden Joko ada juga Widodo kita kepada bentuk dirinya tim untuk mewakili sinkronisasi. Indonesia hadir di KTT khusus Ya. Gaza di Ya. Jordania Oke. beberapa hari Oke, ya. lagi. Terima kasih. Dan selain itu Presiden juga barusan disampaikan oleh Pak Prabowo menginstruksikan dirinya untuk mengirimkan bantuan baik itu tenaga medis, baik itu rumah sakit Indonesia, bahkan bantuan-bantuan yang memang diperlukan oleh rakyat Palestina untuk mendukung perjuangan kemerdekaannya. Jadi kita sangat berharap teman-teman Indonesia ini bisa mengambil bagian lebih besar untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, tidak hanya bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, tapi juga bantuan untuk mendukung kemerdekaannya. Kalau misalnya dulu kita melihat saat Indonesia dijajah dan saat Indonesia berusaha untuk berjuang melawan agresi militer Belanda, satu-satunya negara saat itu yang jor-joran membantu Indonesia adalah Uni Soviet, di mana Uni Soviet mengirimkan persenjataan modernnya ke Indonesia agar Indonesia bisa melawan balik negara-negara sekutu yang waktu itu diboncengi oleh Inggris dan juga oleh Belanda. Jadi memang teman-teman ini adalah waktunya saat Indonesia sekarang sudah menjadi salah satu negara terkuat di dunia dengan kekuatan militer kurang lebih masuk ke 14 terkuat di dunia. Kita berharap Indonesia bisa turut melakukan hal yang sama untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Mau seperti apa mekanisme pemberian bantuannya itu kita serahkan kepada Bapak Prabowo, karena mungkin Pak Prabowo yang lebih paham terkait mekanisme pengiriman bantuan ke Palestina. Intinya kita berdoa semoga bangsa Palestina diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, sehingga teman-teman rekan-rekan kita di Palestina itu masih bisa terus berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini.
terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal update video-video menarik lainnya di Kajian Online, karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.